Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Tiada yang sepertimu Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, berkuasa di bumi di surga. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah sepertimu Tuhan, Allah yang menolong, Allah yang memberikan kami kemampuan, Allah yang memberikan kami kekuatan dalam pengiringan kami kepadamu, dalam pelayanan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Biarlah firman yaitu ya Tuhan yang adalah Engkau sendiri berkata-kata dalam mulut bibir hambamu ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan hambamu supaya kami layak ya Tuhan Yesus menyampaikan isi hatimu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengecohkan pikiran hati kami Tuhan Yesus, kepada pagi hari ini kami bersahati segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami cabut, ikatan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyahlah Engkau iblis, kuasa Allah saja yang berlaku dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus, hingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kembali ada dalam rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pujian dari Porong tadi sudah mewakili bahwa setiap kita manusia kadang-kadang orang-orang percaya penuh dengan persoalan. Kita sebagai manusia biasa kita tidak luput dari persoalan, dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga bukan begitu menjadi percaya dan segala masalah beres, tidak, tetapi ada turun naik dari kehidupan rohani kita. Alkitab yang kita percayai adalah firman Tuhan, seperti yang dikatakan Pak Rubin Adi, juga di Yohanes dikatakan demikian. Firman Tuhan itu berguna bagi kita sebagai peringatan, sebagai pengarahan bagi kehidupan saya dan saudara untuk tetap ada di dalam Yesus. Sebagai manusia biasa, di dalam Yakobus kita melihat, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17, di sini dikatakan, Yakobus 5 ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat yang ke-18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita lihat di sini, kita baca dan belajar bahwa di sini dikatakan Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi di sini kita perhatikan bahwa Elia bukan manusia yang luar biasa tetapi Elia adalah manusia biasa. Firman Yakobus mengatakan demikian. Kitab Yakobus kitab yang ditulis Yakobus menulis firman Tuhan ini. Yakobus menulis Elia manusia biasa ini karena mengapa sampai dia menulis demikian? Karena dia mau membawa saya dan saudara untuk fokuskan hidup kita bukan kepada Elianya, bukan kepada mujizatnya, tetapi kepada Allah yang disembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yakobus si penulis ini adalah saudara tiri dari Yesus. Kita tahu, dan kalau kita melihat di sini di dalam yang terjadi di sini di dalam pasal yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan atau 3 tahun setengah hujan itu tidak turun. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya besar di kota Bogor, dan kota Bogor itu terkenal dengan kota hujan. Kalau sebulan nggak hujan itu rasanya aneh. Apalagi ini 3 tahun
bulan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Betapa susahnya zaman pada saat itu. Kemarau panjang, yang benar-benar panjang ya, 3,5 tahun. Elia dia seorang nabi yang menjadi teladan bagi nabi-nabi pada saat itu, pada masa itu, juga bagi kita saat ini. Kekeringan terjadi ketika Elia berdoa. Doa Elia ini ada di dalam Raja-Raja, pasal 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1. Di sini dikatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi inilah yang dikatakan Elia kepada Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja dari bangsa Israel. Pada saat itu kerajaan Israel sudah terbagi dua, dan bagian dari Israel ini adalah mempunyai raja, yaitu Ahab. Dan Ahab ini, raja ini adalah raja yang harusnya dia percaya kepada Tuhan, tetapi karena seorang istri yang namanya Isabel ya, jadi dia mempengaruhi Ahab hingga Ahab pun menyembah berhala, dan keadaan Israel pada saat itu penuh dengan penyembahan berhala. Kekeringan terjadi ketika Elia berdoa. Tadi kita sudah baca, waktu kekeringan terjadi, Tuhan tetap menjamin kehidupan Elia. Waktu kekeringan terjadi, caranya Tuhan ajaib. Dia membawa Elia untuk ada di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit, dia minum dari sungai Kerit. Makannya itu dengan cara yang ajaib, Tuhan membawa burung gagak untuk menghantar makanan kepada Elia. Jadi kita perhatikan di sini, inilah dari doa yang Elia lakukan, doa yang Elia panjatkan kepada Tuhan. Bukan berarti ketika Elia berdoa terus terjadi kekeringan, maka Elia merasakan kekeringan itu terjadi. Tetapi di sini kuasa Allah terjadi, bahwa Tuhan menjamin orang-orang yang tahu berharap dan bersandar kepadanya tidak terpengaruh oleh Baal-Baal yang disembah oleh Ahab dan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan tetap sanggup menjamin Elia dengan caranya Tuhan. Dan ketika sungai Kerit pun mulai kering, sebab kemarau panjang 3,5 tahun, maka sungai Kerit pun kering. Kita lihat di sini bagaimana mujizat Tuhan tetap dinyatakan. Elia dibawa kepada janda di Sarfat, yang juga akan sama-sama mati sih. Setelah makan dan minum saat itu akan mati juga, karena persediaan makanannya tinggal sedikit. Tetapi di sini kita lihat bahwa kuasa Tuhan terjadi lagi. Tuhan bukan saja menjamin Elia, tetapi Tuhan juga menjamin janda di Sarfat beserta anaknya. Di dalam masa kekeringan ini, di masa kemarau panjang itu, Elia pun mengalami, janda di Sarfat pun mengalami, dan Tuhan tetap menyatakan kuasanya bagi Elia. Bukan sampai di situ saja. Ketika kekeringan ini terjadi, anak janda di Sarfat ini pun sakit. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Nggak ada nafas berarti mati, meninggal, dan tidak ada nyawanya lagi. Kita lihat di sini, sakit bukan karena kelaparan ya, sakit keras sampai mati. Jadi bukan Tuhan tetap menjamin kehidupan Elia, Tuhan tetap menjamin kehidupan janda di Sarfat beserta anaknya. Tetapi di sini kita melihat ada saja persoalan yang terjadi ketika kemarau panjang dialami oleh Elia. Anak dari janda Sarfat ini mati, meninggal. Bahasa sekarang meninggoy ya, itu yang dikatakan Pastor Agus waktu lalu. Kita lihat di sini bahwa, tapi di sini kita lihat bahwa
Tuhan menyatakan kuasanya lagi bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Ayat yang ke-22 dari pasal yang ke-17 di sini dikatakan Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu dipulangkan lagi ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia di sini tetap berdoa. Ketika kekeringan terjadi, Elia berdoa untuk ketika mau terjadi kekeringan atau kemarau panjang, itu hasil dari doa Elia. Tidak ada embun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kekeringan terjadi tetapi masih ada embun yang turun di pagi hari, kayaknya masih seger ya udara. Tapi ini tidak ada embun, jadi kebayang betapa nggak enaknya. Dan pada saat ini juga kita mengalami musim yang panasnya tinggi ya. Kerasanya nggak enak, kepengennya diam di dalam rumah, kalau bisa sih nggak keluar sebab mataharinya sangat menyengat. Dan kita perhatikan di sini Tuhan tetap menolong Elia, Tuhan tetap dengar permohonan abdi Allah ini. Anak itu dikembalikan, hidup kembali, anak itu diberi nyawa kembali, nafas hidupnya dikembalikan kepada anak itu dan anak itu bangkit, hidup lagi. Dan ayat yang ke-24 di sini dikatakan ada pengakuan dari seorang janda ini. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yohanes 17 ada ayat yang ke-17 di situ dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu bukan kebetulan ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kebenaran. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan menjamin orang-orang yang tahu berharap kepadanya. Ayat yang ke-24 tadi bagaimana ada pengakuan dari seorang janda ini. Mungkin selama pengiringan akan Tuhan, selama dia mengalami mujizat Tuhan, tepung tidak pernah habis dan tepung dalam tempayan tidak pernah habis dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Selama perjalanan kekeringan itu tidak pernah habis-habisnya sampai hujan turun baru habis ya. Kalau kita perhatikan di sini dia mengalami jaminan dari Tuhan ketika dia melakukan sesuatu bagi abdi Allah atau bagi hamba Tuhan ini, bagi Elia. Dia mengalami pertolongan Tuhan, dia dijamin oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan mujizat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini, mujizat demi mujizat terjadi yang lewat mujizat Tuhan terjadi lewat doa daripada Elia. Melalui Elia, bangsa Israel masih juga belum percaya kepada Allah. Raja Ahab juga menyembah Baal padahal Ahab adalah raja Israel yang harusnya adalah umat pilihan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ini Tuhan mendengar dan mengabulkan semua permintaan Elia. Saya akan bawa saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 pasal loh. Yakobus pasal 5 ayat 17-18, 1 Raja-Raja pasal 17 dan 1 Raja-Raja pasal 18. Jadi 2 pasal ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat-ayat yang lainnya Bapak Ibu Saudara silakan baca di rumah. Kalau tidak percaya kepada firman, kalau tidak percaya pada perkataan saya, baca firman Tuhan. Kita lihat di sini, Tuhan mendengar dan mengabulkan semua permintaan doa Elia. Ayat yang kita baca kembali dalam ayat Yakobus tadi, ayat pokok kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa untuk kekeringan terjadi. Elia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan hingga kekeringan terjadi selama 3,5 tahun. Dalam berdoa inilah yang karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh,
dengan sepenuh hati kepada Tuhan, dan Tuhan juga berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan katakan lewat kepada Elia, dia kerjakan. Kalau kita melihat di sini di ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja 17, lalu ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita perhatikan bagaimana keajaiban Tuhan terjadi bagi Elia pada saat itu. Kekeringan, kemarau tidak mempengaruhi dia, tidak membuat dia mati kelaparan, tidak membuat dia menjadi mati karena kekeringan, karena Tuhan menjamin. Kalau kita mundur ke atas di dalam Yakobus, saudara pasti sudah hafal ya, Yakobus 5 ayat ke-16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini dikatakan ayat yang ke-17, Elia manusia biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi setiap kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Darah Yesus menebus saya dan saudara, membenarkan saya dan saudara. Apakah kita tidak bisa berdoa seperti Elia? Sedangkan di sini dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Apakah kita tidak bisa mengalami kuasa seperti yang Elia peroleh dari Tuhan, seperti yang Elia dapatkan? Dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-17, dengan sungguh-sungguh hati. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus? Bagaimana dengan doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan? Bukankah kita manusia biasa? Kalau saya bisa balik, saya katakan, bukankah kita manusia biasa sama seperti Elia yang adalah manusia biasa? Apakah Allah yang kita sembah dan yang Elia sembah berbeda? Sehingga kita tidak menerima jawaban-jawaban yang Tuhan berikan bagi kita? Kita akan melihat dalam kisah Elia ini yang menjadi teladan bagi bangsa Israel pada saat itu juga bagaimana doa-doa Elia dijawab oleh Allah. Dan juga saya percaya ketika kita menjadi orang yang benar, dibenarkan orang yang benar, maka Tuhan pun mendengar setiap doa kita. Kita lihat untuk hujan yang tidak turun ke bumi selama 3,5 tahun. Tadi saya katakan bahwa Elia berdoa sungguh-sungguh. Elia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kekeringan terjadi pada saat itu. Demikian pula untuk hujan turun ke bumi. Pada saat itu juga Elia berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Sehingga di sini di ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 dari Yakobus pasal yang kelima, di situ dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika doa dinaikkan oleh Elia, maka kita perhatikan di sini bahwa hujan pun terjadi. Kita lihat pasal yang ke-18. Sebelum hujan terjadi bukan tidak ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, tetapi kita melihat kekerasan hati, tegar tengkuknya dari bangsa Israel membuat mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Hujan, sebelum Elia meminta hujan, ada hal-hal yang harus dibereskan di dalam bangsa Israel ini yang saat itu sudah menyembah berhala. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat sebelah, kalau saudara membawa Alkitab, lembar sebelahnya itu di halaman 387. Kita melihat di sini 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang saya tidak akan membacakan pertemuan Obadya dan Elia, tetapi ayat yang ke-20 kita langsung loncat ya. Soalnya kalau membaca 2 pasal ini saudara pasti akan bosan ya. Dan pasti kelamaan. Ayat yang ke-21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kita lihat di sini,
Bagaimana Elia menantang rakyat atau menantang bangsa Israel, menantang Raja Ahab pada ayat sebelumnya. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ini yang dikumpulkan bukan nabi-nabi yang benar ya, tapi nabi-nabi Baal. Bagaimana Tuhan menolong Elia ketika nabi-nabi Baal yang banyaknya 450 itu dikumpulkan, tanding kuasa siapa yang lebih kuat, Baal atau Allah, Tuhan Allah yang Elia sembah. Di sini dikatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan ia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ternyata kalau mendua hati di dalam mengiring Tuhan itu gak boleh. Ada akibat yang ada akibat yang akan terjadi. Kalau percaya kepada Tuhan, hati kita, fokus kita tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Jangan kepada yang lain. Kompromi dengan Baal. Oh, kata nenek saya dulu begini. Harus begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata tuh Allah yang kita sembah tidak mau ya kita mendua hati seperti dia tidak mau bangsa Israel juga mendua hati. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Lalu berkatalah Elia kepada rakyat itu, ayat yang ke-22, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ayat yang ke-22, hanya Elia sendiri yang berhadapan dengan nabi-nabi Baal yang 450. Bapak Ibu Saudara, kalau Elia mau dilawan cuman seorang diri, gampang saja. Nabi Baal itu 450, keroyok langsung Elia hilang nyawanya. Tetapi kita lihat di sini, belum selesai sampai di situ. Harus ada ketetapan hati dari bangsa ini yang Tuhan tuntut, yaitu ketetapan hati dari bangsa Israel, umat tebusannya ini. Ayat yang ke-23, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biar mereka memilih seekor lembu, memotong-potongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu dan seekor lagi dan meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Ayat yang ke-24 kita lihat ini pergumulan yang dikerjakan oleh tantangan yang diperhadapkan pada Ahab dan Nabi Baal pada saat itu. Ayat yang ke-24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Jadi kita lihat di sini sudah terjadi nego bahwa sama-sama mempersembahkan korban. Akan ditaruh dengan sama-sama di atas kayu api. Tetapi Elia mempersilahkan, singkat cerita Elia mempersilahkan bangsa Israel yang mengikut Baal untuk mempersembahkan korbannya duluan. Ayat yang ke-26 di sini dikatakan mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Dari pagi sampai tengah hari panggil Baal, memanggil Baal. Mungkin pagi sampai tengah hari itu masih kalem-kalem aja memanggil Baalnya. Tetapi pada ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cerita secara singkat saja. Bapak Ibu Saudara jangan lupa baca Alkitab ya, supaya tahu cerita selanjutnya. Ayat yang ke-28, sebab saya loncat-loncat. Maka mereka memanggil lebih keras lagi serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kita lihat di sini,
Baal yang sudah mereka sudah berteriak memanggil Baal, tidak ada jawaban. Dari panggil secara normal sampai menjerit, dari sadar sampai kesurupan, ada jawaban? Tidak ada jawaban dari Baal. Harusnya kalau Baal itu hidup, dia lihat kesian ya, udah menari-nari, kesurupan pula, udah berdarah-darah, nggak didengar. Kalau saya marah punya Allah kayak gitu, tuli. Tapi di sini kita perhatikan Tuhan memperagakan kuasanya lewat Elia. Dari tengah hari, tadi dari pagi sampai tengah hari, dari tengah hari sampai sore, sampai menjelang petang, sampai bangsa Israel pada waktu itu mempersembahkan korban petang hari. Pada petang hari mereka juga membawa korban bakaran di bait Allah. Mereka sudah, para orang pengikut Baal sudah berteriak lebih keras, tetapi tidak ada jawaban. Dan kita sudah menoreh-noreh, sudah berdarah-darah, sudah kesurupan, hilang kesadaran, sudah kesurupan. Baal tidak mendengar, Baal tidak sedikit pun memperhatikan. Tiba saatnya Elia memberi korban petang. Ayat yang ke-30 dari pasal 1 Raja-Raja 18, di sini dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Elia mulai memperbaiki mesbah Tuhan. Dia menyusun batu itu menurut suku suku dari Israel ada 12 orang. Dan dia menyusun batu itu 12. Elia memanggil rakyat untuk mendekat. Dia memperbaiki mesbah yang sudah rusak. Dia menyusun batu dan dia mulai menyusun kayu api. Dia mulai memotong lembu, mempersembahkan menaruh potongan-potongan lembu itu di atas kayu api. Ayat yang ke-34 di sini dikatakan dia menyiram korban dia menyiram korban lembu itu dengan air. Jadi ketika dia memperbaiki mesbah, di kelilingnya itu dia membuat satu lubang, menggali dan air memenuhi parit di pinggir mesbah itu. Jadi sepertinya tidak masuk di akal. Api mau turun membakar korban yang dibanjur sama air, bukan bensin ya, bukan minyak tanah. Air. Jelas-jelas firman Tuhan katakan di sini. Kita lihat, ini dilakukan sehingga korban yang dipersembahkan itu penuh dengan air mengalir sampai ke parit itu, dan parit itu penuh dengan air. Bukan air mengalir sampai laut kayak Bengawan Solo ya, Bapak Ibu Saudara. Parit. Nah, yang kita lihat di sini. Dan 4 buyung air dituang di atas korban itu, di atas korban, dan kayu api itu pun 3 kali banyaknya. Jadi banyaknya air itu 3 kali orang bilang dibanjur ya, dibanjurin air, dituangkan air ke korban itu. Dan di sini dikatakan bahwa pada saat itu air adalah korban yang mahal. Sebab kekeringan loh saudara. Jangan harap untuk memperoleh 1 gelas atau apa. Ini 3 buyung. 3 buyung, jadi 1 tempayan, 3 tempayan kalau dituangin, korban yang mahal air saat itu. Sebab musim kering sudah berapa tahun? 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Kita lihat di sini. Ketika air itu dituangkan, mustahil sebenarnya untuk api memakan korban itu. Api memakan persembahan itu. Ayat yang ke-34 kita lihat di sini, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengelilingi sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Parit itu penuh dengan air. Ayat yang kita loncat lagi, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Elia taat kepada firman Tuhan. Walaupun seakan-akan tidak mungkin api akan membakar korban itu karena dituang air, tetapi Elia tetap taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke dalam Yakobus. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh, maka kuasa Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan saya dan saudara. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mustahil kuasa Allah tidak dinyatakan. Pasti Tuhan nyatakan, pasti Tuhan menjawab setiap pergumulan doa saudara, pergumulan hidup saudara. Gak mungkin enggak. Firman Tuhan menjamin, menjadi jaminannya. Saya percaya Tuhan tidak akan bohong, karena Tuhan pasti akan membela firman-Nya. Elia, kita lihat lagi di sini bagaimana apa yang Elia lakukan. Elia persembahkan korban pada petang hari itu. Doa dia naikkan, ya Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dan Tuhan mendengar doa Elia. Pasal yang ke-30, pasal yang ke-18 ayat yang ke-36 dan 37. Ya Tuhan, Tuhan jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat yang ke-37. Tuhan yang mempunyai kuasa membalikkan dari penyembahan berhala kepada fokus kepada Tuhan. Tuhan yang mengenal hati-hati dari bangsa Israel ini. Tuhan tahu hati saudara, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu, bukan Tuhan gak peduli seperti Baal. Sudah menoreh-noreh, sudah menyiksa diri. Dari pagi sampai petang, dari normal sampai kesurupan, Baal tidak mendengar. Betapa bangganya harusnya kita memiliki Allah seperti Yesus, Allah yang hidup, yang mengerti keadaan hati kita masing-masing. Mari berdoa sungguh-sungguh seperti yang Elia lakukan. Kalau kita melihat, kalau kita mau mengalami sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, saya dan saudara mau alami itu, doa sungguh-sungguh. Ayat yang ke-37, supaya apa? Supaya mereka mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Sehingga Allah sendiri yang akan membawa hati mereka untuk bertobat kembali untuk menyembah kembali kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga mau berdoa sungguh-sungguh hati. Doa dengan iman, doa dengan berserah penuh kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Kita buktikan bahwa Allah yang berkuasa dalam segala hal itu kita alami dalam kehidupan kita. Di sini teruslah berdoa. Kalau kita memperhatikan Elia di sini, kita lihat lagi ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Apakah ketika berdoa sungguh-sungguh tidak dinyatakan kuasa Tuhan? Kembali lagi, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Ayat yang ke-38, api menyambar habis korban bakaran, bahkan air di parit itu pun dijilatnya sampai kering.
Allah mendengar doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati. Yakobus 5 ayat 16 tadi, bagian B. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati, besar kuasanya. Mau alami besar kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Berdoa sungguh-sungguh hati, jangan setengah hati, jangan separuh hati. Kita lihat ayat yang ke-39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudnya mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ada pengakuan dari orang-orang yang mengalami kuasa Allah. Ada pengakuan dari setiap kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang Elia sembah, Allah yang bangsa Israel sembah dulu sampai saat ini tetap Allah yang berkuasa atas kehidupan kita sekalian. Kita lihat di sini ketika kuasa Allah dinyatakan, mereka sujud menyembah Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Ketika kuasa Allah dinyatakan, Elia tidak berhenti berdoa. Ayat yang ke-18 dari Yakobus pasal yang kelima di sini dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan diperagakan, dinyatakan, seluruh rakyat bangsa Israel menyembah Tuhan. Dan kita lihat berdoa sampai Elia dia berdoa sampai hujan turun, berdoa sampai yang didoakannya itu terjadi bagi bangsa Israel. Sehingga bukan saja Elia yang mengalami kuasa Allah, tetapi bangsa Israel mengalami kuasa Allah. Kita lihat mereka sujud menyembah ketika bangsa Israel dan Raja Ahab berhenti berdoa. Elia tetap berdoa pada ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-42. Lalu Ahab pergi untuk ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Apa sudah hujan? Belum, ya. Bunyi baru bunyinya aja. Kayak kita petir, geledek mendahului hujan itu kita kedengeran ya. Biasanya bisa jadi hujan, bisa juga tidak jadi hujan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia masih tetap menyembah Tuhan. Ketika bangsa Israel menikmati kuasa dan doa dijawab dengan api menjilat membakar semua korban. Ketika mereka berhenti berdoa, ketika Ahab kembali dan makan, kembali ke kerajaannya dan makan, Elia dia naik ke gunung Tuhan. Ia naik ke puncak gunung dan dia tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa seperti ini membuat kita melihat kuasa Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Terserah orang lain mau berhenti berdoa, bukan urusan kita. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tetaplah jalin di dalam doa. Ketika kita melihat di sini, apakah ketika Elia berdoa langsung doa dijawab? Meminta hujan? Tidak, saudara. 7 kali dia harus berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-44 di sini dikatakan, pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dia berdoa sampai 7 kali sampai Tuhan menyatakan kuasanya, walaupun hanya melihat awan setapak tangan kecil. Nggak awan sebesar daerah itu, tidak, kecil. Tetapi Tuhan sanggup membuat yang kecil ini menghasilkan hujan yang besar. Kuasa Allah kembali dinyatakan. Kita lihat di sini, hanya ada awan kecil setapak tangan timbul dari laut. Awan kecil
yang berdampak besar. Hujan bagi bangsa Israel terjadi. Ayat yang ke-45 di sini dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Kita lihat di sini, Elia berdoa sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan dia, juga kehidupan bangsa Israel. Kembali ke ayat pokok kita, Yakobus 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, sementara itu ayat yang ke-8, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi doa itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Elia berdoa, langit menurunkan hujan, jawaban doa digenapi, bumi pun mengeluarkan hasilnya. Kita perhatikan di sini, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga mau berdoa dengan sungguh-sungguh hati, doa dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Kita buktikan bahwa Allah yang berkuasa sampai saat ini tetap berkuasa juga atas kehidupan kita sekalian. Teruslah berdoa sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat doa-doa kita. Doa-doa yang kita naikkan sampai nyata kuasa itu bagi kita sekalian, bagi pribadi lepas pribadi. Mau menerima kuasa Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita, jadilah orang benar. Berdoalah dengan iman, yakin, sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh hati. Teruslah berdoa sampai terima mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali Yesus tetap Yesus.